Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devano Yuniko dengan NIM 2204236. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul kajian tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Pembangunan administrasi di negara berkembang harus tetap mempertimbangkan penggunaan pendekatan ekologi administrasi. Dalam pendekatan ini, maka kajian dan analisis tingkat perkembangan administrasi di negara-negara berkembang selalu mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor ekologi atau lingkungan yang besar pengaruhnya antara lain faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan stabilitas keamanan. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang sesuai dengan harapan, maka diperlukannya langkah-langkah dalam administrasi pembangunan tersebut. Langkah-langkahnya yaitu 1. Penumbuhan motivasi untuk membangun. 2. Perumusan dan pengambilan keputusan politik. 3. Peletakan dasar hukum. 4. Perumusan rencana pembangunan nasional. 5. Penentuan dan perumusan program kerja. 6. Penentuan proyek-proyek pembangunan. 7. Implementasi rencana dan program kerja. 8. Pentingnya sistem penilaian. Dan 9. Pentingnya mekanisme umpan balik. 9 langkah menciptakan sistem administrasi yang andai dalam administrasi pembangunan. 1. Perencanaan. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efektif dan efisien dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. 2. Pengarahan sumber daya. Mencakup mobilisasi dana pembangunan, penyiapan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kelembagaan. 3. Menggerakkan partisipasi masyarakat. Manajemen pembangunan mempunyai tugas untuk membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. 4. Penganggaran. Dalam kaitannya dengan anggaran ini, salah satu tugas manajemen pembangunan adalah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan menjaga agar dana pembangunan digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan. Pada tahap awal pembangunan, pemerintah perlu melakukan pembangunan prasarana dasar berupa prasarana ekonomi dan sosial. Di samping prasarana fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan lembaga-lembaga sosial. Yang keenam, koordinasi. Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilakukan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan sesuai dan menghasilkan sinergi. 7. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Kedelapan, ada pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya berarti mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Dan yang kesembilan, sistem informasi dalam pembangunan. Keberadaan sistem informasi yang andai menjadi kebutuhan mutlak dalam mendukung upaya pembangunan dan berperan dalam strategi penyelenggaraan pembangunan. Kesimpulannya, dalam upaya menciptakan perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam suatu negara, yaitu selanjutnya disebut sebagai pembangunan, diperlukan pengorganisasian untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek yang terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan kenyataan tersebut, tampak peran penting administrasi bagi pembangunan. Administrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Karena itulah, administrasi perkembangan muncul sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik secara khusus di negara berkembang. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.